Ini dia chart yang gue bilang tadi. Jadi kalau lu invest di S&P 500 yang katanya 7% setahun, compounded, lu tempel sama M2 supply-nya. Ini chart yang bikin gue keluar 100% dari saham. Coba kalian kalau nggak percaya gue, buka di Google. M2 Money Supply Indonesia lawan sama IHSG. Ayo. Menang mana? M2 kalau di Indo. Ini di US. Global M2 Supply S&P 500. Mereka matching karena smart money-nya tahu bahwa ini adalah uang sebenarnya. Jadi matching. Next. Nah, ini adalah aset kelas yang bisa outperform monetary inflation. Commodity lu pasti mampus. Cash lu pasti mampus. Ini inflasi ya 2% nih. Baseline bawahnya 2%. Ini average investor tuh. Kalian percaya nggak? Kalian bisa trading saham itu, lu setahun 2,9%. Lu bukan Andri Hakim. Lu nggak bahkan bisa dapat gede. 2,9%. Rumah, bonds, ya. 40-60 portfolio. 60-40 portfolio, S&P 500. High yield, small cap, emerging market equity. Baru rates, real estate investment trust. Ini data, kalian perhatiin. Consumer inflation-nya yang katanya mau diturunin sama pemerintah ke 2%, ini 2% nih baseline-nya. Lu kalau di komoditi pasti mampus. Lu mau naik, lihat tuh, garis keduanya apa? Monetary inflation, inflasi asli yang terjadi. Consumernya. Ada yang pernah ingat gak, gue prediksi harga beras. Pemerintah kan bilang, El Nino, Enggak, itu rupiahnya melemah. Next. Nah, pertanyaannya gimana cara preserve wealth? Ini orang banyak keliru dalam bidang investasi. So, Andrew bilang tadi 100 itu. Kenapa investasi 10 tahun? Gue kasih tau kalian mindset gue dalam investasi Bitcoin. Kalian bilang, bang, 2025 Bitcoin jual nggak? Jual. Enggak. Gue cuma kasih tau itu topnya, gue nggak jual. Contoh, misalnya Andrew punya rumah di Senayan gitu. Atau misalnya lu punya rumah kayak gini, di Miami Beach, ya kan? Bagus. Lu investor real estate, lu bakal ngomong gak? Kayaknya nih rumah di Miami Beach gue ini, ya, kayaknya bakal gue flip deh, buat 2%. Enggak, mereka koleksi terus rumahnya. Itu sama seperti Bitcoin, itu lu kayak beli Miami Beach tahun 1980. Next. Ini adalah Billionaires Row di Manhattan. Ini apartemen paling mahal, Ken Griffin beli sini $200 juta. Bitcoin tuh kayak kalian dapat kafling di sini tahun 1900, itu sekarang. 21 juta koin itu kafling sih kalian lihat ya. Jadi cara visualisasi gini, lu investor properti, ya karena Bitcoin itu adalah cyber property. Lu mau nggak ditawan di sini tahun 1900? Mau. Apakah lu akan bragging ke temen lu, wih double nih punya gua nih, 5 tahun lagi. Enggak, lu diketawain sekarang kalau 100 tahun. Lu tahannya 100 tahun. Ya, next. Kenapa dia bisa gua sebut dengan cyber property? Karena propertinya, Bitcoin itu sound money, ya. Ini adalah ilustrasi dari mining, tapi yang penting bukan ini, next yang penting. Ini data terbaru hari ini, ya. Per hari ini, ya, Bitcoin itu reach 500 exahash. Ada yang ngerti nggak? Udah ikut akademi kripto nggak ngerti? Nanti gue bikinin modulnya ya. Ada yang tahu nggak artinya apa? 500 exahash. Nyampe nggak kalau otak kalian 500 exahash itu apa? Dulunya 480 sampai 460. Hari ini baru tembus 500. Ini adalah computing power lebih kuat dibanding semua server Google, semua server Amazon, semua server Huawei Cloud, semua server Alibaba digabungin jadi satu. Nothing compared to 500 exahash. Ini computing power yang protect network kita. Dan kalian bilang bisa dihack, idiot. Bodoh itu, kebodohan. Ya lu temuin dulu quantum komputer, lu tutup matahari pakai Dyson Sphere, nah baru lu hack ini. 500 exahash, impossible. Next. Ini gue mau kasih tau kalian, tadi Andrew bilang benar juga. Timing the market itu adalah fool's game. Kenapa? Faktanya. Ini FTSE ya, ini dari JP Morgan Asset Management. Walaupun Jamie Dimon benci Bitcoin, tapi gue pakai di sini, risetnya nggak apa-apa lah. Ini FTSE ya, buat kalian yang masih pegang saham atau apa. Lu kira lu bisa timing the market, lu miss 50 hari terbaik, lu di bawah fiat minus 5,1. Lu miss 30 ya, 2,1 minus 2,1 minus loh. 30, nggak gampang loh. Nangkep 30 hari terbaik, kenapa? Karena saham, misalnya BCA atau Bitcoin, bahkan Bitcoin. Ada yang kemis nggak Bitcoin? Dan kami mikir, aduh harusnya dulu ikut borong Bitcoinnya Timothy, ada yang gitu nggak? Kemis? Oh, no. Taat semua. Ya kan, asik, taat semua. Karena kalau kalian kemis, gue yakin kalian ada cuman malu angkat tangan. Di 38.000, ntar turun. Terus dia terbang sehari 44.000, itu maksudnya ini. Ini terjadi di semua aset kelas, ya saham, Bitcoin, dan apapun. Lu miss cuman 10. Ini kalau 50 monyet-monyet biasanya ya.
30, ini average kalian mungkin. 10 miss 10, cuman 1,7% di FTSE. 10 trading days. Kalau lu full invested, merem itu 5,1%. Ini di FTSE tapi bukan Bitcoin ya. Itu adalah indeks. Hampir impossible untuk kalian bisa tahu exactly when and where. Next. Ini adalah consumer dan monetary inflation. Kalian lihat, ini big short hedge fund pulls out of 1,6 billion bets. Ini covered calls ya, jadi jangan salah, ini nggak totalnya segini. 160 juta dolar lah kira-kira. Ini contoh, karena kita nggak bisa kontrol apa yang mau dilakukan sama Jerome Powell. Ini terkenal kan, Michael Burry, Big Short, 2008, jadi film. Short habis dia. Terus kalian pikir kalian Michael Burry, bisa short Bitcoin. Short. Miskin kalian. Kenapa? Karena shorting, kalian harus pikir pakai logika. Shorting itu downside-nya kerugiannya unlimited, tinggi sekali. Kalau dia naik terus, lu akan rugi terus. Sedangkan untung lu cuma sampai 0, which is nggak mungkin. 20.000 aja nggak mungkin, 0 nggak mungkin. Ada yang pernah perhatiin nggak pojok AVS? Kalau ini banyak nih pojok AVS. Berapa kali dia pernah nge-short? Jawabannya nggak ada. Karena itu adalah asymmetrical bet yang nggak wise untuk diambil. Next. Nah ini data yang menarik nih. Lu pikir lu bisa beat the market kan kalau di US? Kalau di Indo ini ganti pakai The Magnificent Banks ya. BCA, BRI, BNI, dan lain-lain. IHSG aja kemarin ditarik kan, karena biasa naik. Gue masih ada, masih ingat gue. Lu tanya saham apapun, mungkin sekitar 500-600, gue masih hafal laporan keuangannya apa di kepala gue. Magnificent Seven, Meta, Amazon, Apple, Microsoft, Google, Tesla, Nvidia. Indeks returnnya plus 71%. Kalian lihat, 7 largest company, itu 29% kenaikan semua marketnya. Dan lu yakin lu bisa pilih itu? Yakin kalian? Bisa pilih jarum di tumpukan jerami? Mau main saham US gitu? Nearly impossible. Kecuali lu punya edge yang hitam, black edge namanya. Baca bukunya, black edge. Cara masuk ke ruangan tertentu, cara tahu informasi tertentu. Itu gue jamin bisa cuan. Tapi for the average investor, ya kalian laporan keuangan, oh ini ya, pasti miskin. Next. Ini yang akan membuka mata kalian. Ini asumsi ya, asumsi. Asumsi monetary inflation di 7%. Nah buat kalian yang masih berinvestasi di luar dari Bitcoin, gue kasih tau kalian. Kita asumsi ya, monetary inflation tadi kan 8%, gue turunin 1%. 7%. Bond yield masuk akal 3,5%. S&P return historical 7%. Dan Bitcoin returnnya diturunin banget ini loh, 14. Kalau lu pegang cash, ini dalam dolar ya. Itu jadi 1 juta dolar, 2.123 dia bilang. Tapi kan gue udah mati. Lu mau jadi investor, lu mau bikin keluarga lu kaya atau enggak gitu. Itu jadi 977 dolar. Ya. Kalau lu beli bonds, $1 juta, jadi 31.250. Kalau lu invest S&P, akan sama. Kenapa? Ini asumsinya, kalian hitung aja sendiri, tabel ini. Hitung sendiri. Kenapa sama? Karena itu M2 monetary inflation ya. Karena ini nih, monetary inflation of 7%, S&P-nya 7%. Sebenarnya bukan asumsi, ini historical. Kalian tracking aja coba. Yang tadi chart US dollar gua lawan consumer goods itu sebenarnya 8,93%. Ini salah, ini gua turunin aja. Kalau lu invest di S&P setengah, Bitcoin setengah, jadi 512 juta dolar. Lu invest semua di Bitcoin, nah $1 billion. Ada yang tahu nggak? Ini kan USD ke USD ya atasnya. Cash ini USD ke USD. Ada yang tahu nggak? Kalau USD ke ARS, yang tadi Argentina gue bilang, 0,071 sen, mampus nggak lu jadi orang Argentina? Apakah itu salah mereka? Mereka kerja keras loh. Apakah itu salah mereka? Bukan. Salah siapa? Nah yang tadi disebut presiden-presiden, gue gak bisa sebut. Next. Ini adalah hal yang kalian harus tahu. Ya, purchasing power itu turun. 1920 sampai 2020. 100 tahun tuh begini. Nah, ini shitcoin nomor 1. Kalau shitcoin yang nomor 99 atau ranking 70 gimana? Mau beli gak? Mati lu. Ini turun 99% sama properti. Jadi kalau lu beli sesuatu bukan berarti lu makin kaya. Orang lain yang makin miskin yang gak ngerti ini. Lu beli rumah di Menteng bukan rumah lu makin tinggi harganya. Apa yang terjadi? Semua orang jadi makin miskin. Karena lu digrogotin sama monetary inflation 7% tadi yang lu gak hitung ke dalam portfolio lu.